main enggak. Jadi kalau memang itu bisa ke Tommy ya, ke saya gitu. Ya, takin dulu aja gitu. Ke TikTok kali. Kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya Hariskawati. Saya mahasiswa S3 doktoral Unpad Surabaya. Saya kebetulan mengambil untuk mengembangkan budidaya ikan hias, ya, mengembangkan ekonomi biru, peluang dan tantangan ikan hias. Yang tetra, ini yang didanai Kemendikbud. Karena saya disertasi dokter, jadi saya arahnya ke Kemendikbud BRIN, saya juga seorang dosen. Jadi sebenarnya ini sudah akhir Pak, saya sudah selesai semua, tapi jalannya saya ditemukan dengan Bapak. Jadi semoga aja ada pencerahan di dalam hal ini, karena ternyata Bapak yang memiliki data lengkap gitu kan. Nah intinya adalah kemarin secara sudah wawancara beberapa kali baik Pak Lurah, pengurusnya, Pak Camat juga, terus kemudian beberapa pokdakan itu memang mereka banyak keluhan ya, banyak sekali keluhan yang belum diakomodir gitu. Namun ketika kita bilang kebijakan Pak, kebijakan ekonomi biru itu tentunya kita ambil secara nasional, dibuat suatu kebijakan itu berarti ada manfaatnya. Manfaat untuk siapa? Kalau sebelumnya adalah ekonomi hijau, itu pertanian, ya itu ekonomi hijaunya. Tapi sekarang adalah kelanjutan dari ekonomi hijau itu ekonomi biru. Jadi laut yang diangkat Pak, laut baik itu asing, beda tawar kan asing, tawar pun juga karena itu berhubungan dengan biru-biru, ikan hias ataupun ikan konsumsi. Nah, ketika ada alam teridentifikasi alamnya, mereka sebagai mata pencaharian ya, pemberdayaan masyarakat dengan adanya peternak ya, petani apa istilahnya budidaya itu. Nah, mereka bisa menghasilkan uang dengan adanya identifikasi alam itu, karena tidak semua wilayah bisa ya berwirausaha seperti itu, tidak sama gitu kan. Ternyata identifikasi untuk neanderthal ini hanya ada di Bojongsari. Walaupun secara luas Depok itu ikan konsumsi dan ikan hias lainnya bisa tumbuh kan. Nah uniknya adalah ikan neanderthal, kenapa saya ambil di sini. Nah terus kemudian tadi saya bilang manfaat ketika untuk budidaya, berarti budidayanya yang kita lihat bahwa identifikasinya adalah tidak semua dari perikanan atau peternakan, semuanya otodidak kan, betul Pak ya, otodidak itu. Nah ketika otodidak dia perlu pembinanya. Nah ini untuk kali ini Dewan Dinas Kelautan DKP 3 ya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Nah ini DKP 3 inilah yang menjadi Dewan Pembina Pak. Jadi beliau yang aktornya, pelaksana untuk kebijakan tersebut. Nah, aktornya kebijakan tersebut jadi diturunkan lagi ke camat, diturunkan lagi ke kelurahan. Kelurahan harus mengidentifikasi warganya yang memiliki usaha-usaha tersebut, usaha budidaya itu, gitu. Nah, makanya Bapak bilang, oh pelatihan sudah cukup karena kami sudah terbiasa dengan praktek. Sebenarnya tidak demikian juga sih Pak. Jadi biarlah Dinas DKP 3 itu memberi pelatihan tetap diterima dengan baik, walaupun tahun dari tahun ke tahun sama, tapi kan kita ada anak cucu kita, regenerasi kita akan perlu dari mendengarkan dari awal, kan perlunya begitu. Jadi tetap diterima Pak, jadi biar nyaman. Misalnya kita nunggu selanjutnya apa nih yang akan dibina gitu kan. Mungkin, nah karena kalau ada dari modal, mungkin segi uang saya juga belum dengar. Akuarium mungkin, akuarium kecil atau saringan air hanya untuk percontohan saja ya, saya lihat memang gitu. Nah makanya itu memang, itu mungkin dengan dana yang terbatas. Tapi untuk penelitian, untuk dana-dana hibah itu semua Pak, bukan hanya dosen, kami DKP 3 pun juga mendapatkan itu. Jadi dia harus turun proposal dan hibah, tapi tidak demikian Bapak kan secara pribadi ini. Nah ini, nah terus kemudian tidak hanya dinas kita sekarang sebenarnya dengan kolaborasi dengan pihak swasta yang berkaitan seperti eksportir itu. Jadi dia memang saat ini saya juga belum ketemu ya nama eksportir apa. Walaupun ada suatu pernyataan bahwa para budidaya itu punya hubungan erat dan tidak masalah dengan MOU atau kerjasama dengan eksportir. Katanya kan demikian. Tapi kan saya belum ketemu sama sekali apakah betul gitu. Tapi pada kenyataannya mereka bilang bahwa harganya itu harga rendah. Maka bingung, jadi hubungan erat yang mana, hubungan baik yang mana. Tapi dia keluhannya adalah hubungan harga rendah kan diambil pengepul, ya kan. Terus
atau karena dia perlu cukup uang langsung, perlu butuh uang, jadi pengumpul yang ambil alih, ya kan? Gitu saya dengar, benar nggak? Jadi kalau dari eksportir kan berapa gitu, mesti tunggu 3 bulan atau bulan. Tapi pembudidaya sendiri itu kan karena butuh, jadi akhirnya lihat pengepul. Pengepul yang membayar secara langsung bayarin dulu, lah itu yang membuat murah di situnya. Nah ini itu yang sebenarnya harus dicarikan jalan keluar, bahwa selain DKP harusnya dinas koperasi pun yang berdekatan dalam satu ruang satu gedung itu juga harus kolaborasi antar pemerintah nih. Itu sebenarnya itu kalau saya nanti yang saya ambil adalah itu, yang saya minta adalah secara teknologinya harus diberikan pelatihan, baik itu secara marketing digital ya, ataupun secara memelihara ikannya juga, itu juga secara teknologinya Pak. Terus kemudian makanan ikan juga harus mencarikan alternatifnya gitu, yaitu secara teknologinya. Nah, secara kolaborasinya adalah kerjasama dengan dinas koperasi terkait atau pihak swasta yang tadi eksportir tadi, itu yang saya belum sentuh. Itu terus terang aja saya belum ditemukan. Jadi makanya ini saya mencari variabel pernyataan tersebut baru sampai pada identifikasi saja dari saya, karena belum tahu kan, saya nggak bisa menyimpulkan. Nah, jadi Pak, kalau seandainya ada pelatihan, ya udah diterima saja, nggak apa-apa, wis gitu aja. Namanya ilmu kan. Saya pinter kok, saya sudah ya udah, tapi kan kita tidak tahu ada yang datang baru, pasti kan dia ingin lebih dalam gitu ini. Nah, saya juga ketika saya turun juga begitu kan Pak, sama beberapa pembudidaya, dikira orang dinas, dia bilang bahwa saya bertahun-tahun Bu, Ibu kesini nyari ilmu nih ke saya. Oh iya Pak, kan amal jariah Pak, gitu. Kalau saya sih gitu aja, iya Pak amal jariah, padahal saya tidak mencari ilmu ikannya harus gimana kalau mati tidak. Yang saya angkat adalah sosial ekonominya, sosoknya sosial ekonomi. Jadi sosial ekonominya itu ketika ada identifikasi ini, adakah manfaat di masyarakat sekitar? Ada toh, beberapa yang masih muda pun dia juga sebagai pembudidaya. Kayaknya pernah lihat Mas ini. Mas Darel, kayaknya pernah lihat di mana gitu. Gak tahu, dia kan dia petani andalan, cuman petani milenial, cuman bagian tanaman hias. Oh, nah udah masuk namanya di Bandung. Nah milenial loh Pak. Sekarang loh, Bapak ketika bilang milenial bangga loh Pak. Kenapa tidak? Karena gini, kaum milenial itu dia kan pasti terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Tapi ketika Bapak tahu kaum milenial itu mengikuti jejak Bapak sebagai peternak atau sebagai petani atau sebagai apalah ya, tanaman hias seperti itu kan positif, ya kan? Itu yang kita ambil, syukurin itu dulu. Kita bersyukur dulu secara identifikasi alamnya. Oh iya, kita bisa punya, oh saya juga bekerja, tapi kan kita punya usaha sampingan itu gitu, itu yang mahal gitu Pak. Itu kita ambil dulu mahal, kita syukurin dulu. Terus kemudian oke, hak kita apa? Oh boleh, bagus, ide apa punya usaha, punya ide itu bagus. Nah, kita kumpulkan jalan ini duduk di tengah-tengahnya. Itu kalau saya. Nah, makanya ada yang program itu tidak rekap. Kemarin saya bingung nyari ini sebenarnya, nyari masalahnya. Kalau peneliti kan nyari masalah, ini kan bisa jadikan masalah. Oh, identitas masalah karena ini harus bagaimana caranya tembus, itu kan masalah Pak. Nah peneliti itu kerjanya gitu Pak, nyari masalah. Nah kalau nyari masalah berarti nyari siapa yang menghandle masalah itu, menyarikan solusi kan Pak. Nah gitu, jadi intinya saya bahwa yang saya belum saya temukan itu yaitu kerjasama dengan ekspor itu yang mana, itu masih abstrak. Kalau saya lihat bahwa oh ya peternak ikan hias neon tetra itu tidak perlu ruang besar ya, depan di teras pun bisa, akuarium kecil pun bisa. Tapi kalau omsetnya besar ya harus mencari nambah akuariumnya besar gitu kan. Itu kalau saya. Mungkin itu begitu kalau bagi saya. Jadi sekarang monggo Bapak, saya kan panjang banget ya. Monggo Pak Jalanan. Saya gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Nama saya Jailani, biasa disebut itu biasanya Babe Jai biasa. Oh Babe. Jarang kenal orang kalau Jailani, jarang kenal. Oh, karena saya umur saya udah 62. Oh, saya 52. Oh. Saya 63 dikit lagi. Oh iya. Mungkin disebut Babe karena faktor usia. Iya, iya. Tentang masalah ikan hias, walaupun saya bukan pembudidaya, tetapi karena memang dari hampir 45 apa 4 berapa lah, itu memang mitra saya.
Ada 4-5 kelompok kalau nggak salah sekecamatan. Ya. Nah, dari data-data yang saya kumpulkan atau saya sering menghadiri dalam pertemuan-pertemuan mereka, pertemuan bulanan, ada yang per triwulan, ada yang per semester, saya sering hadir dalam acara pertemuan itu. Dari saya tidak tahu atau dari awal saya tidak tertarik jadi tertarik tentang masalah ikan, walaupun di situ saya bukan ahlinya. Nah, kenapa saya tertariknya? Ternyata setiap ada usaha itu pasti ada permasalahannya. Ya. Ternyata kalau yang dikeluhkan dari para petani atau pembudidaya ikan konsumsi itu ada beberapa hal. Pertama, paling penting itu adalah tempat nyari kutu, kutil. Itu paling penting. Dan saya usulkan dulu, pernah di dinas dulu, tolong carikan tanah berapa hektar untuk mencari kutu. Yang selama ini nyarinya semua di CM. Itu pun kadang-kadang ribut dan sebagainya. Bahkan kalau besi panen juga nggak boleh dan sebagainya. Dan harus ngasih upeti ke mereka. Parkir bayar, tiap bulan bayar. Jadi kesulitan. Sementara ini, sedangkan di sini habislah tergusur oleh perumahan dan sebagainya. Nah, mereka yang curug ini yang sudah terkenal se-Asia Tenggara ya, bahkan dunia, bahkan perhanjuran nasional, di sini kesulitan mencari kutu. Yang sementara ini nyarinya udah kemana-mana tahu lah, udah jauh lah nyari kutu. Itu yang pertama, kesulitannya mencari kutu. Pernah diusulkan bagaimana dari pihak dari dinas atau peneliti membuat kutir itu, tapi ditentukan oleh lokasinya. Dikasihlah entah 1 hektar, 2 hektar, ditentukan siapa yang boleh nyari kutir air itu atau kutu air itu. Nah, lahannya juga kan nggak ada, ya kan? Nah, mereka sementara ini nyarilah entah kemana di tempat ada kutu air, bahkan mereka belilah 1 kantong itu kalau nggak salah 15.000 kutir itu. Nah, anggaplah kalau mungkin dari pakan lain bisa dibeli di toko, tetapi kalau kutu air itu kan memang harus dicari. Gitu. Nah, disitulah kesulitan yang pertama. Yang kedua, ini kan ikan gini Bu, saya pengennya, saya nih walaupun bukan petani atau bukan pembudidaya ikan, karena saya adalah ketua KTNA, sedangkan pertanian adalah mitra saya, maka saya punya kewajiban untuk ikut menyelesaikan masalah itu. Contoh gini, Ibu adalah pembudidaya, saya calo, ya kan, jatuh ke pengepul lagi nih, jatuh ke bandar. Ini berapa tangan tuh? 1, 2, 3, 4. Berarti ikan anggap harga 1.000. Ini di petani itu bisa di angka 500. 500 broker anggap jatuhnya 600 ke pengepul, jatuh ke bandar yang besar lah, di sini kayak Pak Rodi ya, Pak Rodi itu besar dia. Nah, baru jatuh ke eksportir, udah berapa? Sedangkan kalau dihitung biaya operasional itu sebenarnya rugi, karena namanya kita budidaya ada waktu gagal, ada berhasil. Nah, itu saya pengennya mangkas itu supaya jangan terlalu banyak banyak rantai itu. Nah, itu yang pertama. Nanti mungkin di akhirnya saya juga pengen ada penyelesaian adalah melalui koperasi kan gitu. Yang kedua, yang ketiga, masalah tentang ikan hias ini saya usulkan. Bahkan waktu tahun 2020 pernah saya lakukan survei, ya, saya tanpa ada yang biayain Bu, saya jalan sendiri, itu saya survei iseng-iseng. Saya tanya per kelompok, walaupun surveinya melalui secara random lah, gitu ya. Itu hampir mencapai 40 miliar setahun. 40 miliar setahun. Secara random ya. Anggaplah dipotong margin error 20%, berarti kan sekitar 35 miliar lah bicara hancur-hancurnya. Ya kan? Karena ikan nggak kena pandemi Bu. Bohong nggak kena pandemi. Di sini lancar-lancar aja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pasar ikan yang sekarang ini, pemasaran ikan hias, yang saya tahu, mereka jual ke Cibinong, ke Jakarta, ke Tangerang. Nah, dari permasalahan ini, kenapa Depok tidak menampung? Itu
entah bentuknya entah ada riset, entah bentuknya ada balai karantina, biar nanti entah melalui ada koperasi lain sebagainya, sehingga anggaplah bisa menghasilkan PAD untuk Kota Depok, walaupun petani tidak dirugikan. Entah kita ambil dari parkirnya, entah dari apa, yang penting bisa menghasilkan PAD. Yang saya tahu, maaf, mudah-mudahan saya salah ya, bahwa di Depok ini kan yang baru dapat PAD kan dari ternak, dari LPH kalau nggak salah. Tapi dari perikanan begitu besarnya, kenapa tidak ada PAD? Tentunya kan yang lebih bagus adalah koperasi. Memang ada dulu sini koperasi, Bu, koperasi ikan. Tapi kan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena tidak ada pendampingan, Bu. Itu makanya saya perlu setiap anggaplah pelatihan, ya tentunya untuk pelaksanaan ada pendampingan semacam itu. Jadi petani ini coba kita tanya sekarang. Saya ngomong sama teman-teman, bentuk kelompok. Coba deh, lu udah maju, tolong bentuk kelompok. Jawabannya apa? Keuntungan masuk kelompok apa sih? Keuntungannya? Orang ekspor itu nyari sendiri, untuk nyari sendiri, semuanya nyari sendiri. Pelatihan dapatnya cuma apa? Kan gitu. Itu kata mereka. Betul kata Ibu. Memang setiap ilmu itu kan ada tingkatannya, Bu. Pasti ada hal yang baru-baru. Setiap tahun ada yang baru. Hasil penelitian Ibu mungkin timbul lagi nanti ada yang baru kan? Ya. Nah, kan tentunya harus kita tuangkan lagi. Kalau mereka nggak mau juga bagaimana kan gitu. Nah, disinilah yang perlu kita tekankan, khususnya kepada petani, ya umumnya umumnya kepada petani, ya khususnya kepada DKP 3 selaku yang anggaplah leadernya yang dibina semacam itu. Jadi kalau saya, mereka ini udah nyaman, Bu. Mereka nyaman dengan usahanya begini, nggak punya uang bisa kasbon, gitu. Kemana? Ya ke bandar, ke Calo. Oh, nah itu dia. Nah, makanya untuk menghindari itu kan harus koperasi, Bu. Iya, nah iya. Harus koperasi. Nah, sekarang yang mendirikan koperasi, bukan dikasih modal, dikasih izin, bukan. Harus orang yang ahli, pendampingan. Nah, iya. Itu. Sekarang di sini koperasi, ada di sini, di RW 6. Koperasi ikan hias, kan bangkrut. Oh. Saya suruh, Bang Jay, tolong benahi. Lah bagaimana? Bangkrutnya sebelum saya jadi ketua KTNA. Saya belum jadi ketua KTNA, tahu-tahu koperasi bangsa saya ngurusin. Saya temuin lah ketuanya. Udah Bang Jay, jangan cerita tentang koperasi. Oke lah itu halal, tutup. Tapi kalau bisa, ya tolong koperasi yang dikuatkan sehingga untuk memotong mata rantai calo-calo itu untuk kondangan, untuk makan, untuk anak sekolah itu kasbon. Tahu-tahu diangkat ikan 5.000, ini udah nggak ada. Nah, kalau dia ke koperasi, harga ikan nggak turun, anggaplah kepotong sekian persen, kecil banget kan untuk koperasi itu, kecil lah tergantung kesepakatan. Petani juga nggak rugi, koperasinya untung. Yang penting di koperasinya ini perlu pengawasan dan orang yang ahli dan jujur. Itu yang saya pengen. Makanya saya juga ketua KTNA tidak punya gaji Rp1.000 pun, dan juga apapun yang saya lakukan, teman saya tanya, saya puluhan juta menghabiskan biaya begini. Kenapa saya suka? Ya saya suka susah, karena ada pembuktian, Bu, bahwa saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa jadi petani atau jadi pembudidaya itu bukan pekerjaan hina, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Nyatanya kan sekarang para sarjana ekonomi, ada insinyur, ada tani semua. Nah dari situlah, sekarang Ibu sebagai peneliti, apa yang perlu didorong? Tentunya, kalau saya kan keluhan saya itu tuh, kalau ada kooperasi, ada ini untuk memotong mata rantai, apa kira-kira? Nah kita kolaborasikan. Mungkin secuil usul saya mungkin tadi yang saya tuangkan, nanti Ibu gambarkan seperti apa. Seperti itu. Oke. Ini Bapak mengangkat analisa SWOT tadi di sini. Bapak mana sih mungkin? Nih. Masnya ya. Mas Ruby namanya. Ada Robi tadi itu juga ada dengan Ruby. Kalau Ruby itu teman saya, dia meneliti ikan di sini, meneliti ikan warna, berbulan-bulan di rumah saya. Ruby itu sekarang di BRIN. Ya, di BRIN. Nah, masih kontak sama saya. Ya, kemarin ketemu kita. Nah, jadi gini, Pak. Ini kan analisa SWOT. Nanti bagi saya itu sudah masuk Q1. Jadi kalau dosen itu atau peneliti itu Q1 istilahnya itu yang high qualitatif, yang kualitasnya terbaik. Tapi gitu di Q1 istilahnya.
kuartil 1 itu sudah masuk dan itu mengangkat Anastasio. Bapak nanti bisa bandingkan Anastasio yang saya temukan tuh ya ini tadi ini beda, ini Anastasio-nya itu belum terlalu spesifik. Yang ini, ya, terus sudah gitu, kalau ini, kalau saya ngomongnya, ini kalau daya tarik budaya, daya tarik alam, daya tarik buatan. Daya tarik budaya ini identifikasinya dari alam tentu. Nah ini indikatornya, ini indikator sini nggak boleh keluar. Nah baru daya tarik buatan ini, pengembangan, di sini pengembangan. Jadi kalau alam ini, jadi alam dulu baru menjadikan budaya, gitu. Jadi habis itu baru ada pengembangan di sini, pengembangan daya tarik buatan kalau mau bilang. Tapi nggak apa-apa sih, ini juga ini sudah bagus. Kalau untuk Bapak udah bagus karena kan, nah, oke, sekarang saya komentarin yang Bapak tadi bilang ya. Saya kasih catatan. Ini kan untuk saya kan. Iya. Jadi kan sudah saya catat. Dan bukan proposal minta duit, Bu, bukan. Iya, Pak. Saya juga nggak punya duit, Pak. saya dikasih apa ya? Ibu kasih saran begini, ya. Nanti ada komunikasi. Ya. Saya udah senang gitu loh. Sebenarnya saya yang tadi Bapak koperasi satu hati ya dengan saya. Tadi kan rantai pasok beberapa rantai, terlalu banyak rantai, dan diperlukan koperasi itu benar ya. Dari calo itu kan benar. Iya. Tadi kan saya bilang bahwa itu penelitian saya sudah mendapatkan itu berdasarkan dari wawancara itu. Nah kutu air iya, dia bilang bahwa di sini ini kutu air sulit karena apa? Banyaknya permintaan kutu air itu susah ternyata. Nah tapi kemarin Pak Ruby sudah turun memberikan alternatif makanan ikan dengan kunyit sama apa ya, lupa saya. Tuh tapi saya memang nggak begitu spesifik untuk makanannya, untuk bagaimana cara budidaya yang baik, tidak seperti itu Pak saya, tidak itu, karena makanya saya bilang Pak sosial ekonominya dampak dari adanya identifikasi alam, ada mata pencaharian itu, terus kemudian dia diurusin dengan baik dengan Dewan Pembina dan harus ada payung hukum itu. Gini Bu, maaf saya potong. Ya. Kalau masalah yang membuat kutu itu ada teman saya di Barat Riset, Profesor Dokter apa tuh, ibu-ibu udah 10 umurnya, dia siap tanpa dibayar, siap. Malah ke jalan. Cuman tempatnya mana? Loh, gini loh. Nah, gini Bu, udah disiapkan tempat ya. Dengan kolam, ya, dengan sekian berapa itu, atau dengan dengan terpal, udah dicoba. Tetapi cuma sekali besi serok itu ya besoknya belum lagi. Walaupun sebagai imbangan lah, sebagai tambahan itu malah nggak maksimal, jadi malah kan ini gue pernah membuat kutu Bu di sini, malah saya kutunya malah di ember, di bak, bisa mantu saya di sini bisa buat kutu, cuman memang nggak maksimal, apalagi kita piara gitu sampai di atas 400 1000 akuarium atau 500 akuarium atau 300 akuarium, itu nggak mungkin kita buat yang kolom-kolom, ya nggak mungkin, tempatnya juga nggak ada. Makanya keinginan teman-teman pernah diusulkan dalam musrenbang waktu itu, sampai rapat OPD pun saya usulkan, bisa nggak sih BBI itu pinta 5.000 meter, dikosongin buat kutu gitu, karena peneliti kutunya udah ada. Dia bilang sama saya meneliti kutu itu hampir 7 tahun. Profesor dokter apa, ibu-ibu, dan orangnya juga masih hidup kok. Itu ilmunya keruk, terapkan di BBI sekian berapa ribu meter tuh ada berapa, berarti kelompok mana aja yang boleh jadi kutu di situ, dan parkirnya berbayar, itu jadi ada saldo kan. Nah itu menurut saya ya Pak, segini makanya saya kan bilang saya tidak menyentuh secara spesifikasi karena teknisnya saya tidak tahu perikanan itu seperti apa, masuk juga kutu air. Nah kutu air sebenarnya semoga aja ibu profesor ini dia sebagai pengabdiannya dia gampang banget sebenarnya untuk mendapatkan itu lahan itu, karena beliau kan udah profesor. Kalau saya aja bisa masuk ke seperti ini, masuk mendapatkan hibah, kenapa profesor tidak dapat? Nggak tahu lah, cuma sepuh ya Bu ya. Tapi sepuh jadi matanya gini. Tidak masalah. Nah, dia bilang waktu itu sama saya gini, Bang J, tolong deh undang saya di kelompok mana, saya ajarkan kutu, nggak usah bayar sama saya ikhlas gitu kan. Oke. Nah, cuman punya kontaknya, saya undang nanti. Ya, nanti saya lupa nanti gini aja deh, nanti kalau udah dapat saya kasih share. Ya boleh, karena kan nanti gini, saya itu kan ketika saya turun, ketika saya wawancara semuanya. Atau begini aja, ibu mampir ke balai riset, tanya langsung ketemu kok di Pancoran Mas ini di Jaktika,
Itu di balai riset. Jangan. Iya, balai riset tuh. Balai benih. Balai riset. Beda lagi. Khusus penelitian. Ya, Petara. Bukan. Nih. Ada lagi ya, dari ini nih, dari Baktiuda, Rusak Baktiuda. Lurus mentok. Iya. Lampu merah. Iya. Kanan. Ke kanan. Iya. Tapi jangan ke sini, yang gang. Udah kita. Itu balai riset. Udah ketemu Pak Yamin. Oh, Yamin malah akrab sama saya. Dia bukan bagian kutu, dia bagian pelatihan. Iya, Pak. Ikan Iya, Pak. Sampai coba bagian peneliti kutu. Ada ibu apa namanya, saya lupa itu. Makanya Pak, oke ya Pak, sekali lagi. Saya kan tidak menyentuh secara teknis. Jadi saya hanya mengidentifikasi, oh ini loh kurangnya kutu, kurang ini. Hanya sampai situ. Jadi saya nggak boleh sentuh sampai terlalu dalam. Untuk air gimana? Makan air tidak boleh seperti itu. Karena saya keahliannya beda. Saya di ekonomi. Saya di manajemen, jadi hanya ekonomi dan manajemen. Makanya saya hanya nyari. Apalagi tadi Bapak sebutkan pandemi nggak ada masalah. Nggak ada. Di sana ada masalah. Di daerah mana? Tipung ada masalah. Tipung itu kalau nggak salah cuma ada 2 kelompok. 3. 3. Ya. Ada si Dadang Tetra Aquarium ya, sama siapa? Agus. Ya. Terus sama RT apa tuh? Ya mereka juga kan saya sering ke sana, Bu. Ya. Kenapa sih gini? Berbeda, Bu. Petani itu loh bahasa petani ya. Petani kalau datang peneliti dan sebagainya pasti dibilang bermasalah dan sebagainya. Tapi kalau ngobrol sama antara kita dengan kita akan berbeda lagi. Bahkan kalau PPL datang nih dari dia, apa sih? Ya, gitu mereka. Karena pengennya mereka apabila ada orang yang datang itu memberikan hal-hal yang baru mereka terbuka semua. Kalau begitu pasti bilang, wah ada kendala apa? Secara psikologisnya, kalau kita baca gestur tubuh dia, ibu tentunya akan berkaitan dengan saya nanti otak dia akan lari ke bantuan. Tapi kalau saya ngomong, gimana bulan ini? Alhamdulillah Bang Jaya, lancar. Kan saya tahu ikan larinya kemana. Di sini bandarnya ada Supriyadi, ngambil ke sana. Saya tahu semua, Bu. Dibilang katanya pandemi udah bohong. Kalau memang turunan sekitar 20%, iya. Tetapi kalau ambles ya enggak lah kali ikan itu. Yang enggak itu UMKM yang enggak tumbang tuh. Ikan hias, tanaman hias, saya tumbang semua tuh, hancur. Tapi yang untuk ikan hias, iya turun, tapi enggak sampai mencapai di 5%. Di 20% iya, karena memang di balai karantina untuk keluar memang dibatasi, tapi masih tetap ngirim, bukannya dipotong habis. Nah kalau potong habis 2 tahun mereka nggak makan, Bu. Nah ini loh Pak, makanya Pak, kalau memang demikian, salahnya suatu pembudidaya itu, peternak itu atau petani itu, ketika ada yang datang, jangan a priori, terus kemudian jangan langsung ngomongin. Itu pasti nyari ilmu dari saya, jadi akhirnya kan pasti ngomong itu Dadang, saya tahu. Iya, lo tahu. Jadi gapnya itu, jadi dia pasang gap lebih dulu, gak nyaman gitu loh Pak. Ibu sebutin kelompok ikan ini, ketuanya bilang siapa? Pasti saya tahu semua karakternya. Ya makanya justru itu. Ini 49 kelompok, ibu sebut nama saya tahu semua karakter. Nah, ada yang kelompok, Bu, satu kelompok dibikin 4 kelompok orang itu juga. Ini sepeda partai ini bikin kelompok lagi, dapat duit set diam, dapat partai set diam. Saya tahu kok, mana kita hapus ya Pak? Hapus coret. Karena data resmi saya yang masuk di sini. Nah, oke Pak, tadi Pak saya lanjutkan. Siapa? Ini Pak saya lanjutkan. Dia bilang kan kendala. Ketika dia katakan kendala itu mengidentifikasi. Kita turun itu kita nggak ngasih. Bagaimana kita bisa bilang ngasih sesuatu yang baru kan? Kita mengidentifikasi dulu. Dengan wawancara itu kita cari tahu, kita kelompokkan. Kalau sudah disekak. Iya kan, benar kan? Ya nggak bisa Bapak gimana? Bapak tahu Bapak. Makanya gimana caranya saya juga gini. Aduh Pak, tapi saya bilang Pak, saya ini ya terima kasih Pak, Bapak amal jariah ya ke saya kalau memang ilmu Bapak saya ambil. Tapi saya tidak menyentuh sama sekali tentang ikannya bagaimana, tapi saya menyentuh bagaimana Bapak punya usaha ikan. Bagaimana punya usaha ikan, bagaimana benefitnya itu motivasi untuk anak keluarga, untuk masyarakat sekitarnya itu. Terus apa sebagai mata pencarian benar tidak, atau punya hal lain mata pencarian, pekerjaan yang lain itu loh.
sosial ekonomi hanya itu, Pak. Makanya saya nggak sampai ngomong ikan-ikan, di situ aja saya diomelin. Katanya saya mengambil ilmunya, ya udah amat jariah Pak, saya ambil ilmunya, gitu kan bagus. Kita kan saling bantu-bantu sebenarnya. Nggak bisa kita punya ilmu, jangan ibu nyari ilmu ke saya. Kan nggak begitu. Cuman kalau saya walaupun semuanya tahu wataknya, karena memang saya adalah mereka menjadi mitra binaan saya, ya wajar, saya diamkan saja. Jadi oh iya karakter si A yang begini, si B begini, ya saya udah hafal. Toh mereka marah-marah pun saya nyantai. Ya. Memang karakternya begitu dan sedikit apa ya. Tapi banyak sih yang baik. Iya baik, ada yang banyak baik, saya juga suka kaget aja itu. Terutama saya baik. Oh baik sekali Pak, kakak baik nggak bisa duduk sini. Terus, nah makanya ini gini Pak, makanya sekali lagi Bapak bisa sampaikan ke mereka. Sebenarnya bagaimana cara bertamu, menerima tamu, ya kan? Dengan baik kan? Kita nggak bisa marah-marah. Kita mau kemana? Mau nyari ilmu saya kan nggak gitu. Tapi ada Bu, nanti suatu saat kalau Ibu terjun ke daerah Duren Mekar, itu ada yang beda lagi Bu. Oh. Wah. Hampir kemarin Pak. Tanah Baru juga ada situ. Bisa. Saya apa ya? Saya bilang kalau bukannya di depan dewan, depan camat gua habisin tuh. Itu saya ngomong. Gua habisin tuh. Saya bilang bukan lawan gue, bukan mujawarahnya, mau apanya lawan gue. Saya ini kan pekerja organisasi yang sifatnya profesi. Tidak ada gajinya, tidak ada uang bensin, tidak ada uang makan. Tapi yang saya keluarkan biaya untuk sosial ini puluhan juta. Saya tanya siapa yang mau? Tidak ada. Saya dari mana? Saya cuma cari nama di Depok. Kenapa nama saya besar di Depok, ternyata punya proyeknya di luar kota. Ya. Oh, Jailani hebat nih, dapat di provinsi, di Probolinggo, di Jawa Tengah, di Sumatera Selatan, ada yang di Maluku. Saya masuk grup provinsi ya Pak, masuk grup provinsi dan sebagainya. Di Depok apa dapatnya? Saya membuang duit. Ya, cuman saya ini cuman pencari nama. Saya berjuang lah cari namanya dalam mengumpulkan data pelan-pelan dengan teman saya. Oh begini data. Bahkan kecamatan pun untuk lomba mintanya sama saya. Kelurahan minta lomba sama saya. Minta film sama saya. Minta data sama saya. Ya lomba inovasi, lomba sinergitas, lomba PKK, lomba apa. Lomba ke saya semua minta datanya. Aplikasi duit? Ora. Iya kan makanya. Nah makanya kenapa saya angkat disertasi ini saya angkat Depok, karena saya tinggal di Depok. Orang ngomong apa, mencibir apa silakan, tapi saya merasa bahwa ilmu saya manfaatnya nggak usah jangan jauh. Ibu Depok udah mana? Mama kita satu. Oh Mama. Mama kita satu saya. Ya, nanti lah kamu sama mampir. Boleh. Mas saya Senin, Rabu, Jumat ngajar di Tangerang. Ngajarnya di Tangerang. Tangerang. Itu Pak. Jadi saya juga dari dulu keinginan saya adalah bagaimana saya salah satu bagian dari membangun Depok. Nah sekarang gini, oke, saya paham, jangan Ibu terangin terlalu jauh. Sekarang enak gini, sekarang Ibu membuat kajian tentang ini, tentang penelitian tentang ini, tentang ikan hias. Gitu. Sekarang komitmen Ibu dengan saya dengan Ibu, bagaimana cara membangun Kota Depok? Ayo sama-sama. Ibu punya mungkin sedikit ilmu, saya mungkin secuil ilmu, ayo kita jadikan satu. Gimana caranya? Ya. Mungkin Ibu punya dari dunia akademisi, saya di bagian preman yang di bawah, kan begitu. Ya, saya lawan yang bawah. Ayo. Begitu. Jadi gini Pak. Nah, Ibu ngambil geber, umpamanya Ibu kan orang Depok nih, bagaimana geber? Ya. Di wali kota, di Bapeda, gimana caranya? Nah gitu, karena udah dibuka pintu sama Pak Imam. Udah, saya udah saya menghadap ke Pak Imam. Udah. Bahkan Pak Imam menjanjikan membuatkan riset sama balai karantina itu, bukan menjanjikan, pokoknya dia usahakan sama dia. Bahkan dia udah bilang. Bapak ketemu kapan sama Pak Imam? Berapa bulan kalau? Bulan Mei. Nah, tapi ininya sih nggak ada, tapi kok fotonya ada. Waktu saya presentasi depan dia. Tapi dia bilang akan diupayakan masalah riset dan balai karantina untuk melengkapi agrowisata di Duren Mekar. Nah, terus dia akan berusaha. Dia bilang saya udah menjadi bahasan saya di Bandung, udah hampir berapa bulan.
saya akan cari eksportir lokal untuk memangkas rantai itu. Oke, oke Pak. Jadi Itu gini. kata dia. Oke, jadi lagi ibu yang masuk lebih hebat lagi kali. Ibu mungkin bahasanya bahasa pendidikan, kalau saya bahasanya bahasa amburadul. Lebih lagi ibu mah. ini harus tolong dulu. Ditutup dulu boleh sih, nggak apa-apa. Pak, ini ngobrol yang lain lagi. Bisnis. Tutup dulu. Ya, ini iya, tutup dulu. Karena ini baterainya habis. Oh. Tutup ya, tutup dulu. Tutup dulu, bye bye. Ini, jadi gini Pak.